Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sukmawati Nurindah, SSC MKOM, dan Ibu Rismiati, Bachelor of Engineering MCS, selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Kusumaningrum, SSC MKOM, selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Priosidik Sasongko, SSC MKOM, selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Dian Esa Ingkafi, mahasiswa informatika tingkatan 2018, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil laporan penelitian skripsi saya yang berjudul Aspect-Based Sentiment Analysis dalam pengukuran indeks kebahagiaan masyarakat Kota Semarang pada media sosial Twitter menggunakan Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana BPS mencatat terdapat 10 aspek yang secara substansi mencerminkan tingkat kebahagiaan. Pengukuran tingkat kebahagiaan masyarakat diukur berdasarkan hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau yang biasa disebut SPTK yang diselenggarakan oleh BPS. Dan SPTK ini memiliki berbagai kekurangan, seperti biaya yang besar, waktu yang lama, dan umumnya dibutuhkan usaha keras dalam pelaksanaannya. Pengukuran indeks kebahagiaan tidak hanya dapat dilakukan melalui survei secara langsung, namun dapat dilakukan melalui media sosial yang mencerminkan behavior model masyarakat sebagaimana dilakukan pada penelitian oleh Kramer pada tahun 2010. Selain itu, mengingat pertumbuhan media sosial sangat pesat di masyarakat. Sesuai data riset dari Statista bahwa Indonesia memiliki 18,45 juta pengguna Twitter aktif dan menempati posisi kelima di dunia. Sehingga media sosial Twitter sangat cocok untuk dijadikan sumber data. Keberagaman opini masyarakat dalam media sosial Twitter memungkinkan antar opini terdapat kesamaan istilah, struktur, dan makna yang sebenarnya mengekspresikan domain pengetahuan yang sama, sehingga data yang dihasilkan akan menjadi sangat bermanfaat jika diolah lebih lanjut. Dalam pengukuran indeks kebahagiaan pada media sosial, dibutuhkan suatu tugas yang dapat mengklasifikasi sentimen dan aspek indeks kebahagiaan yang dibahas. Oleh karena itu, tugas Aspect-Based Sentiment Analysis atau APSA dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. APSA merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi apakah konten dari suatu dokumen memiliki polaritas sentimen positif, negatif, atau netral, serta aspek apa yang dibahas pada dokumen tersebut. Selanjutnya, dilakukan proses pengolahan lebih lanjut sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. Berbagai penelitian mengenai APSA berbahasa Indonesia di berbagai domain telah banyak diterapkan menggunakan metode klasikal machine learning, seperti naive Bayes, logistic regression, SVM, dan sebagainya. Namun, permasalahan utama penerapan metode classical machine learning adalah sulit untuk menentukan ekstraksi fitur apa yang akan dimasukkan ke dalam model yang diberikan. Jika fitur tidak ada atau tidak lengkap, maka hasil yang diperoleh model tidak sempurna. Jika terlalu banyak fitur dan tidak semuanya berkontribusi pada keluaran model, maka tidak dapat memberikan kinerja yang optimal. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan model deep learning seperti CNN dan LSTM. Akan tetapi, penerapan model CNN ini juga memiliki kelemahan, yakni tidak dapat bekerja dengan data sekuensial yang panjang. Hal ini dikarenakan CNN tidak memiliki memori sehingga tidak dapat menyimpan informasi tentang arti suatu kata. Kelemahan ini dapat diatasi dengan LSTM, namun LSTM sendiri masih memiliki berbagai permasalahan, seperti data diproses secara berurutan dan dihasilkan secara berurutan pula, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pelatihan data. Bahkan pengembangan dari LSTM, yaitu bidirectional STM, tidak sesungguhnya bidirectional. Secara teknis, model ini melakukan pembelajaran dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, lalu hasilnya digabungkan di akhir. Sehingga konteks dari kata yang telah dipelajari sedikit menghilang. Selain itu, menurut penelitian oleh Jiang pada tahun 2019, saat menggunakan LSTM untuk memproses fitur teks, ditemukan bahwa ketika LSTM memproses teks panjang atau lebih dari 50 kata, gradien menghilang. Permasalahan pada metode classical machine learning, CNN, dan LSTM dapat diatasi oleh model BERT, karena dalam proses pelatihannya dilakukan lebih cepat dan serentak dua arah, sehingga lebih memahami konteks suatu kalimat. Oleh karena itu, pada skripsi ini diterapkan model BERT pada tugas APSA untuk mengukur indeks kebahagiaan masyarakat Kota Semarang pada media sosial Twitter. Pada skripsi ini juga akan dilakukan eksperimen fine-tuning hyperparameter dan komparasi persentase pembagian data latih dan data uji.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu bagaimana implementasi BERT dalam melakukan APSA terkait pengukuran indeks kebahagiaan masyarakat Kota Semarang pada media sosial Twitter. Dari permasalahan tersebut diturunkan ke dalam permasalahan khusus, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaturan parameter model BERT yang menghasilkan kinerja terbaik dalam tugas APSA, dan yang kedua adalah bagaimana pembagian persentase data latih dan data uji pada model BERT yang menghasilkan kinerja terbaik dalam tugas APSA. Tujuan umum dari skripsi ini adalah menerapkan APSA pada pengukuran indeks kebahagiaan masyarakat Kota Semarang pada media sosial Twitter menggunakan BERT. Tujuan khusus dari skripsi ini adalah untuk memperoleh kombinasi hyperparameter terbaik dan menentukan pembagian jumlah data latih dan data uji terbaik pada model BERT dalam melakukan APSA. Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai alternatif solusi bagi pemerintah dalam melakukan pengukuran indeks kebahagiaan untuk Kota Semarang. Melihat skripsi ini diperlukan adanya ruang lingkup agar skripsi yang dilakukan lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan. Berikut adalah ruang lingkup dari datanya, yaitu adalah data tweet masyarakat Kota Semarang yang dikumpulkan menggunakan keyword tertentu. Data tweet yang dikumpulkan yaitu pada tahun 2020 hingga 2021 dengan koordinat geocode sebagai berikut. Lalu untuk labelisasi, data diklasifikasikan ke dalam tiga kelas untuk sentimen, yaitu netral, positif, dan negatif. Sedangkan untuk aspek, data diklasifikasikan ke dalam 9 kelas, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, dan keharmonisan keluarga. Lalu untuk jumlah data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 5.400 tweet yang terbagi ke dalam 9 aspek, dan masing-masing aspek tersebut terbagi ke dalam 3 sentimen, yaitu negatif, positif, dan netral. Berikut adalah teori-teori yang digunakan pada penelitian skripsi ini. Dasar teori yang pertama adalah state of the art atau penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Rahmat Jayanto yang merupakan mahasiswa informatika Undip yang melakukan abstrak terkait review hotel menggunakan LSTM. Pada penelitian ini dilakukan eksperimen yaitu perbandingan ukuran fully connected layer dan fungsi aktivasi yang digunakan. Dan mendapatkan hasil terbaik sebesar 0,752 pada F1 score. Penelitian selanjutnya oleh Linggar Marefa Cendani yang juga merupakan mahasiswa informatika Undip yang juga melakukan penelitian serupa, hanya saja pada penelitian ini menggunakan LSTM dengan attention mechanism. Pada penelitian tersebut mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu 0,762 pada F1 score. Belum terdapat banyak penelitian yang menggunakan model BERT dalam tugas APSA. Penelitian oleh Amalia dan Winarko pada tahun 2021 menggunakan dataset dari kumpulan ulasan restoran di Indonesia dengan berbagai kategori membandingkan 3 model yaitu BERT-CNN, Elmo-CNN, dan Word2Vec CNN. Pada klasifikasi aspek, model Elmo-CNN mendapatkan hasil terbaik dengan reference score sebesar 0,85, sedangkan untuk klasifikasi sentimen, model BERT-CNN mendapatkan hasil terbaik dengan nilai reference score sebesar 0,91. Selanjutnya, penelitian oleh Ashar dan Kodra pada tahun 2020 juga melakukan APSA pada dataset ulasan hotel Indonesia yang berjumlah 9.448 data. Penelitian tersebut menggunakan model penelitian multilingual BERT dan membandingkan dua pengaturan hyperparameter, yaitu learning rate dan batch size. Didapatkan hasil terbaik dengan F1 score sebesar 0,9765 saat pengaturan hyperparameter learning rate 2ml5 dan batch size sebesar 32. Namun pada kedua penelitian ini tidak dilakukan fine-tuning hyperparameter, dropout rate, dan eksperimen presentase pembagian data. Penelitian yang berkaitan dengan pengukuran indeks kebahagiaan yaitu penelitian oleh Ponilan pada tahun 2016 yang menggunakan pendekatan ontologi top dan hierarki. Penelitian ini menggunakan data yang diambil melalui media sosial Twitter pada 30 kecamatan di Kota Bandung. Pada klasifikasi sentimen menggunakan SVM mendapatkan nilai F1 score sebesar 0,84. Sedangkan nilai F1 score yang dihasilkan pada klasifikasi aspek menggunakan ontologi sebesar 0,67. Hingga saat ini belum ada penelitian yang mengukur indeks kebahagiaan kepada Twitter menggunakan BERT. Selanjutnya adalah pengukuran indeks kebahagiaan, yang merupakan suatu usaha yang telah diupayakan selama bertahun-tahun dan pertama kali berhasil dilaporkan pada tahun 2012. Seiring dengan berkembangnya media sosial yang sangat pesat, terdapat pendekatan lain sebagai alternatif untuk pengukuran kebahagiaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kramer pada tahun 2010 dengan mengukur behavior model masyarakat sebuah negara yang tergambar pada media sosial. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa indeks kebahagiaan adalah indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Ke-10 aspek tersebut secara substansi merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, dan keharmonisan keluarga. Selanjutnya adalah aspek-based sentiment analysis. Pada penelitian ini, APSA dilakukan karena lebih memfokuskan pada hal yang lebih rinci, karena teks akan dianalisis dan kemudian membagi kelompok teks tersebut dengan nilai sentimen positif, negatif, netral, dan target aspek dari teks tersebut. Selanjutnya adalah transfer learning. Dalam konteks NLP pada dasarnya adalah kemampuan untuk melatih model pada suatu dataset sehingga menjadi pre-trained model dan kemudian menyesuaikan model tersebut untuk melakukan fungsi NLP pada dataset yang berbeda. Teori selanjutnya adalah transformer. Google pada tahun 2017 menerbitkan penelitian berjudul Attention is All You Need oleh Vaswani yang mengusulkan struktur berbasis attention untuk menangani permasalahan sequence to sequence. Hambatan utama dari model sequence to sequence ini adalah dalam prosesnya, seluruh isi urutan sumber perlu dikompres terlebih dahulu menjadi vektor ukuran tetap. Model dapat kehilangan beberapa informasi dari teks jika teks masukan cukup panjang. Transformer dapat memahami dan mengkonversi pemahaman yang diperoleh dengan mekanisme yang bernama self-attention. Mekanisme self-attention adalah cara transformer untuk mengubah pemahaman kata terkait lainnya menjadi kata-kata yang akan diproses dengan mekanismenya. Berikut ini adalah arsitektur dari transformer yang terdiri dari encoder dan decoder. Untuk encoder, yang di sebelah kiri berfungsi untuk membaca seluruh input teks secara bersamaan. Encoder terdiri dari tumpukan 6 layers yang identik. Setiap layer memiliki dua sublayer yaitu multi-head attention dan feed-forward. Untuk yang sebelah kanan yaitu adalah decoder, berfungsi untuk menghasilkan urutan output yang berupa prediksi. Decoder juga terdiri dari tumpukan 6 layers yang identik, dan setiap layer terdiri dari dua sublayer dengan tambahan attention layer di antara kedua layer tersebut, sama seperti pada lapisan encoder. Encoder memiliki dua sublayer, yaitu multi-head attention dan feed-forward. Fungsi attention berfungsi untuk memetakan query, keys, dan values menjadi output yang berbentuk vektor. Output dihitung sebagai jumlah bobot values di mana bobot yang ditetapkan untuk setiap values dihitung oleh fungsi kompatibilitas queries dengan key yang sesuai. Transformer menggunakan multi-head attention untuk menghitung attention dalam waktu yang berbeda dengan matriks bobot yang berbeda dan kemudian menggabungkan hasilnya bersama-sama. Hasil dari masing-masing perhitungan attention paralel itu disebut head. Terlihat pada gambar di sebelah kiri adalah proses yang dilakukan pada multi-head attention. Dengan multi-head attention memungkinkan model untuk bersama-sama memperhatikan informasi dari subruang representasi yang berbeda pada posisi yang berbeda. Lalu, terdapat scale dot prediction yang secara rinci digambarkan pada gambar sebelah kanan dan rumus dari kedua proses ini sebagai berikut. Selanjutnya, tumpukan encoder berisi jaringan feed-forward yang terhubung sepenuhnya yang diterapkan pada setiap posisi secara terpisah dan identik. Jaringan feed-forward dapat mengubah informasi kontekstual yang dikumpulkan oleh multi-head attention, yang terdiri dari dua transformasi linear dengan aktivasi ReLU di antaranya. Nah, berikut ini adalah rumus perhitungan dari feed-forward network. Selanjutnya adalah decoder pada transformer. Decoder terdiri dari tumpukan 6 layers yang identik dan setiap layer terdiri dari dua sublayer dengan tambahan attention layer di antara kedua layer tersebut. Sama seperti pada lapisan encoder. Tambahan attention layer ini digunakan untuk membantu node saat ini mendapatkan key content yang membutuhkan attention dengan melakukan multi-head attention pada output dari encoder. Self-attention layer di decoder membuat setiap posisi di decoder dapat menangani semua posisi sebelumnya dan posisi saat itu. Selanjutnya adalah BERT yang merupakan model representasi bahasa terlatih yang dikembangkan oleh para peneliti di Google AI Language pada tahun 2018. Inovasi teknis utama BERT adalah menerapkan pelatihan dua arah transformer untuk pemodelan bahasa. Karena tujuan BERT ini adalah untuk menghasilkan model bahasa, maka hanya mekanisme encoder yang diperlukan. Terdapat dua ukuran model BERT yaitu BERT Base dan BERT Large. Dengan perbedaan pada ukuran encoder, multi-headed attention, hidden size, dan parameter sebagai berikut. Di mana BERT Base memiliki 12 layer, sedangkan untuk BERT Base memiliki 24 layer encoder, dan seterusnya. Arsitektur model BERT dalam tugas klasifikasi ditunjukkan pada gambar di kiri. BERT dilatih secara bidirectional sehingga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang konteks daripada model bahasa satu arah. Gambar di kanan menunjukkan perbandingan antara arsitektur BERT dengan OpenAI GPT dan Elmo. Di antara ketiga model arsitektur tersebut, hanya BERT yang secara bersamaan melihat konteks kiri dan kanan di setiap layernya.
Selanjutnya adalah fungsi aktivasi dan cross entropy loss. Fungsi aktivasi merupakan komponen yang digunakan untuk menentukan keluaran jaringan dari hasil perhitungan antara input dengan bobot jaringan, yang kemudian keluaran jaringan akan dibandingkan dengan nilai ambang batas. Disebut aktivasi karena output akan bernilai jika melampaui nilai batasannya. Nilai output neuron dapat bernilai berapa saja, mulai dari negatif tak terhingga hingga positif tak terhingga. Sehingga diperlukan fungsi aktivasi untuk membatasi nilai output ke rentang tetap. Fungsi aktivasi yang digunakan pada arsitektur BERT adalah fungsi aktivasi softmax untuk bagian klasifikasi, dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah cross entropy loss, yang merupakan loss function yang berfungsi untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi. Log loss akan meningkat jika probabilitas prediksi semakin menyimpang dari kelas sesungguhnya. Ini adalah Adam Optimizer dan Hyperparameter. Adam Optimization Algorithm adalah extension dari Stochastic Gradient Descent yang memperoleh adopsi lebih luas untuk aplikasi deep learning dalam computer vision dan natural language processing atau NLP. ADAM atau Adaptive Moment Estimation Algorithm menghitung estimasi momen dan menggunakannya untuk optimasi fungsi. Hasil empiris menunjukkan bahwa ADAM bekerja dengan baik dalam praktiknya dan lebih baik dibandingkan dengan metode stochastic optimization lainnya. Selanjutnya adalah model hyperparameter yang merupakan pengaturan eksternal yang nilainya tidak dapat ditebak dari data. Nilai model hyperparameter ditentukan sebelum model memulai pelatihan. Beberapa konfigurasi hyperparameter pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah batch size, yang merupakan jumlah sampel yang dimasukkan ke dalam network sebelum weight disesuaikan. Lalu ada learning rate, yang merupakan hyperparameter training untuk menghitung nilai koreksi bobot pada waktu proses pelatihan. Nilai learning rate ini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin besar nilai learning rate, maka proses pelatihan akan berjalan semakin cepat. Namun ketelitian dari jaringan semakin berkurang. Berlaku juga untuk sebaliknya. Yang ketiga adalah epochs, di mana merupakan jumlah berapa kali jaringan melihat seluruh dataset. Satu epoch terjadi ketika semua contoh sudah melewati jaringan, baik pada forward pass dan backward pass. Dan yang terakhir adalah dropout rate, yang merupakan teknik regularisasi jaringan saraf yang mana beberapa neuron akan dipilih secara acak dan tidak dipakai selama pelatihan untuk mencegah terjadinya overfitting. Dan juga dropout rate ini dilakukan untuk mempercepat proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pre-training dan presentasi input pada BERT. Training di BERT terdiri dari dua tahap, yaitu pre-training dan fine-tuning. Tahap pertama, yaitu pre-training, adalah tahap di mana BERT dibuat untuk memahami dan mempelajari bahasa dan konteksnya. Pada pre-training ini terdapat dua proses, yaitu Mesquite Language Modeling dan Next Sentence Prediction. Pada penelitian ini, menggunakan pre-trained Indo-BERT yang dilatih sepenuhnya menggunakan tahap Mesquite Language Modeling. Selanjutnya adalah proses representasi input pada BERT. Input pada BERT perlu dilakukan format sebelum dilakukan implementasi. Format input ini membutuhkan tokenizer dengan menambahkan token khusus bagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Input embeddings yang pada bagian atas tersendiri merupakan penjumlahan dari token embeddings, segment embeddings, dan position embeddings. Proses pengubahan input pada BERT ini nanti akan dibahas lebih detail. Selanjutnya adalah fine tuning pada BERT yang memungkinkan BERT untuk melakukan berbagai tugas NLP seperti klasifikasi, question answering, name entity recognition, dan berbagai tugas NLP lainnya. Untuk setiap tugas NLP, hanya perlu menyambungkan input dan output khusus ke BERT dan menyempurnakan semua parameter dari ujung ke ujung. Fine tuning dari BERT untuk berbagai tugas NLP ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah pra-pemrosesan data. Tahap pra-pemrosesan data ini merupakan tahap untuk mempersiapkan data mentah sebelum dilakukan proses lain. Pra-pemrosesan sangat penting dalam melakukan tugas klasifikasi seperti APSA, terutama apabila sumber data berasal dari media sosial yang sebagian besar berisi kata-kata atau kalimat yang tidak formal dan mengandung noise yang sangat besar. Pada penelitian ini, pra-pemrosesan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu data cleaning, case folding, tokenisasi, normalisasi, dan augmentasi data. Yang pertama adalah data cleaning. Pada tahap ini, dataset dibersihkan dari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil analisis, seperti emoji, link, username, hashtag, angka, simbol-simbol, spasi berlebih, dan tanda baca. Yang kedua adalah case folding. Case folding ini adalah tahapan preprocessing yang mengubah seluruh huruf besar menjadi lowercase. Tujuan dengan dilakukannya case folding ini adalah untuk menyamaratakan penggunaan huruf kapital pada data teks yang tidak konsisten dalam penggunaan huruf kapital.
Selanjutnya adalah tokenisasi yang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memecah kalimat-kalimat menjadi potongan kata-kata, tanda baca, dan ekspresi bermakna lainnya sesuai dengan ketentuan bahasa yang digunakan. Setelah itu, terdapat tahap normalisasi kata yang mengubah kata yang tidak baku menjadi baku sesuai dengan pedoman yang ada pada KBBI. Hal ini dilakukan karena data Twitter pada umumnya banyak yang menggunakan kata-kata tidak baku atau kata-kata gaul. Oleh karena itu, normalisasi dilakukan untuk mengubah kata tidak baku menjadi kata baku. Pada penelitian ini juga memanfaatkan proses augmentasi data dengan tujuan menambahkan data baru dari data yang telah tersedia. Data baru ini biasanya berisi perubahan kecil pada data yang diprediksi modelnya harus invarian. Teknik augmentasi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah rule-based augmentation dengan cara menyisipkan, menghapus, atau mengatur ulang data yang ada. Penelitian ini menggunakan confusion matrix untuk mengevaluasi model BERT pada tugas APSA untuk menentukan model yang memiliki kinerja terbaik. Confusion matrix merupakan tabel yang menggambarkan performa dari sebuah model atau algoritma secara spesifik. Setiap baris dari metrik tersebut merepresentasikan kelas aktual dari data dan setiap kolomnya mempresentasikan kelas prediksi dari data. Berikut adalah rumus perhitungan untuk masing-masing terdapat akurasi, recall, precision, dan F1 score. Pilihan skripsi ini dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu pengumpulan data, labelisasi data, pra-pemrosesan data, pembagian data, latihan model, dan yang terakhir adalah pengujian dan evaluasi. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Data yang terkumpul adalah data yang relevan dan dapat mencerminkan ke-9 aspek indeks kebahagiaan. Dataset terdiri dari 5.400 tweet terbagi menjadi 9 aspek dengan masing-masing terbagi ke dalam 3 sentimen, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Berikut ini adalah keyword yang digunakan untuk mencari tweet tiap aspek dan jumlah data yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya adalah labelisasi data. Labelisasi data dilakukan untuk menentukan tweet ke dalam kategorinya. Terdapat dua label yang digunakan yaitu label aspek dan label sentimen. Kategori sentimen terdiri dari 3 kelas yaitu negatif, netral, dan positif. Dengan netral adalah tanda 0, netral 1, dan positif 2. Sedangkan untuk aspek terdapat 9 kelas sebagai berikut dan masing-masing tandanya. Data yang telah terlabel dikumpulkan ke dalam file berekstensi .csv dengan format vektor masing-masing data, yaitu sentimen, aspek, tweet. Seperti contoh pada data yang pertama di sini terdapat 0,1 dan tweetnya. Di sini menyatakan bahwa 0 adalah negatif dengan sentimen negatif, lalu 1 ini adalah aspeknya yaitu aspek pendidikan, lalu selanjutnya diikuti oleh data tweetnya. Selanjutnya adalah tahap pra-pemrosesan data. Di sini sebagai contoh adalah salah satu contoh data tweet dengan yang berbunyi sebagai berikut, lalu dilakukan tahap pra-pemrosesan. Pada data cleaning akan menghapus username dan juga emoji pada tweet tersebut. Untuk scaffolding akan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Lalu untuk tokenisasi akan mengubah kalimat tersebut menjadi token-token. Lalu normalisasi kata akan mengubah kata singkatan seperti contoh di sini UTK akan mengubah kata tersebut menjadi untuk. Lalu yang tahap terakhir adalah augmentasi data, yaitu menghasilkan satu data tambahan dengan menghilangkan beberapa kata pada data asli. Selanjutnya adalah pembagian data. Pembagian data latih, data validasi, dan data uji pada penelitian ini menggunakan pembagian data statis dengan dua jenis ukuran. Yang pertama adalah pembagian 1 yaitu 80% data latih dan 20% data uji. Lalu pembagian 2 yaitu 70% data latih dan 30% data uji. Untuk data validasi yang digunakan yaitu sebesar 10% dari data latih tiap ukuran. Metode yang digunakan untuk pembagian data adalah stratified, yang merupakan pembagian data secara rata untuk tiap kelas. Seperti contoh di sini divisualisasikan untuk pembagian datanya sehingga proporsi masing-masing sentimen dan aspek terbagi ke dalam eh, terbagi secara rata. Selanjutnya adalah representasi input pada BERT. Model BERT dapat menerima panjang kalimat yang tetap dan sama untuk setiap masukannya. Panjang teks maksimal pada BERT telah ditentukan yaitu 512. Hal ini dikarenakan encoder pada transformer hanya menghasilkan output dengan dimensi 512 saja. Jika masukan melebihi panjang maksimum, maka kalimat akan dikurangi. Di sisi lain, jika panjang kalimat kurang dari panjang maksimum, maka kalimat akan ditambah dengan padding hingga memenuhi jumlah panjang maksimum. Akan tetapi, panjang maksimum ini dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang akan dilakukan. Proses mempersiapkan kalimat agar dapat diterima oleh BERT dilakukan oleh tokenizer. Proses tersebut dibagi menjadi 6 langkah, yaitu sebagai berikut. Proses pertama pada input BERT adalah tokenisasi yang mengubah kalimat menjadi sebuah token-token kata dan subkata. Sebagai contoh, apabila teks masukan yaitu semakin mengurungkan niat lanjut kuliah,
Saat dilakukan pengecekan, ternyata kata mengurungkan tidak ada pada vocabulary. Pecah menjadi subkata, yaitu mengurung dan pagar-pagarkan. Di mana token pertama lebih sering muncul pada vocabulary, sedangkan token kedua diawali dengan pagar-pagar untuk menunjukkan bahwa token tersebut adalah sufiks yang mengikuti subkata lainnya. BERT melakukan hal ini untuk mempercepat processing, mengurangi jumlah parameter yang harus dilatih, dan mengatasi masalah out of vocabulary. Setelah tokenisasi yaitu adalah token embedding. Token embedding adalah tahap menambahkan token khusus yaitu CLS dan SEP. Yang artinya adalah CLS adalah classification dan SEP adalah separator. Token CLS ditambahkan pada awal kalimat sebagai indikator awal sebuah kalimat dan menandakan tugas yang akan dilakukan BERT, yaitu classification. Token SEP adalah token yang digunakan untuk memisahkan kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Kalimat yang sudah diberi token khusus ini menjadi token embeddings. Selanjutnya adalah pemberian padding. Padding ini ditambahkan setelah token CLS dan token set ditambahkan. Kalimat-kalimat disesuaikan dengan panjang maksimum yang telah ditentukan dengan mengurangi atau memberi padding dengan token pad. Padding ditambahkan sesuai dengan jumlah maksimum yang ditentukan. Seperti contoh pada gambar berikut menunjukkan tahap pemberian padding yang mana panjang maksimum yang ditetapkan adalah 100. Sehingga perlu ditambahkan token pad pada akhir kalimat setelah token set hingga memenuhi jumlah panjang maksimum. Tahap selanjutnya yaitu substitusi token yang mencocokkan dengan bilangan unik atau ID sesuai dengan vocabulary dan disimpan sebagai token ID. ID ini didapatkan ketika model dilatih yang membuat setiap kata, subkata, dan karakter pada vocabulary memiliki ID masing-masing. ID tersebut diperoleh berdasarkan indeks kata pada vocabulary karena pada vocabulary disusun berdasarkan tingkat kemunculan. Kata dan subkata harus diubah menjadi ID karena model pretend bird hanya dapat mengerti ID dari token. Seperti pada model Indobird, token CLS memiliki ID 3 dan token SID memiliki ID 4. Sedangkan untuk token PET ini memiliki ID 0. Lalu terdapat juga token unknown atau UNK memiliki ID 1. Substitusi token ke ID ini sudah menjadi ketetapan, sehingga jika terdapat suatu kata seperti kata kuliah, ID dari kata tersebut adalah 5738. Selanjutnya adalah sentence embedding dan positional embedding. Sentence embedding ditambahkan pada kalimat untuk membedakan antar kalimat dan padding. Tahap ini dilakukan dengan memberi angka 1 pada kalimat pertama dan memberi 0 pada padding. Tokenizer dapat mengetahui perbedaan antara kalimat pertama dan padding dengan melihat token shape yang berfungsi sebagai pemisah antar kalimat. Lalu untuk positional embedding ini ditambahkan pada tiap token sebagai representasi posisi tiap kata pada kalimat. Tahap ini perlu dilakukan karena model BERT tidak mengetahui posisi dari setiap kata. Dengan adanya positional embedding ini memungkinkan model untuk membedakan makna antar kata yang sama pada kalimat. Selanjutnya adalah model pretend bird. Model pretend bird ini harus dilatih terlebih dahulu menggunakan bahasa tertentu. Dataset pada penelitian ini berisi tweet yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan model pretend yang dilatih pada bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan model pretend yang dilatih khusus dalam bahasa Indonesia bernama Indobird. Indobird ini adalah sebuah model bahasa pretend bird yang merupakan salah satu model bird monolingual pertama untuk bahasa Indonesia. Model pretend Indobird ini telah dilatih dari 220 juta kata yang dikumpulkan dari 3 sumber utama. Yang pertama adalah Wikipedia sejumlah 74 juta kata, lalu ada artikel berita dari Kompas, Tempo dan Liputan 6 sebanyak 55 juta, dan yang terakhir adalah Korpus Web Indonesia sebanyak 90 juta kata. Selanjutnya adalah hyperparameter tuning. Pemilihan hyperparameter ini ditentukan karena beberapa hal. Yang pertama adalah batch size sebesar 16, dipilih karena semakin besar batch size, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu batch. Penggunaan learning rate 2ML5 dipilih karena dapat membuat BERT mengatasi masalah catastrophic forgetting, yaitu masalah di mana pemahaman yang diperoleh dari pre-training dihapus ketika sedang mempelajari informasi atau data yang baru. Pada penelitian ini akan dilakukan eksperimen konfigurasi parameter yaitu dua jenis jumlah epoch 10 dan 16 dan tiga jenis dropout yaitu 0,1, 0,3, dan 0,5. Tahapan evaluasi ditujukan untuk melihat hasil performa dari sebuah model BERT yang telah dibentuk dari pelatihan. Nilai akurasi tertinggi yang didapatkan dari proses latihan sebelumnya akan menjadi nilai akurasi model. Perhitungan dilakukan menggunakan bantuan confusion matrix dan berikut ini adalah contoh perhitungan dari masing-masing seperti akurasi, presisi, recall, dan advance score. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah skenario pengujian. Penelitian ini terbagi ke dalam dua skenario.
Skenario pengujian bertujuan untuk menentukan parameter model terbaik dalam mengklasifikasikan sentimen dan aspek tweet menggunakan model BERT. Skenario pengujian terbagi menjadi dua skenario yang disusun berdasarkan tugas klasifikasi, yaitu aspek dan sentimen. Dalam setiap kelas tersebut akan dilakukan eksperimen 3 jenis dropout rate, 2 jenis jumlah epoch, dan 2 jenis pembagian data latih dan data uji. Baik, selanjutnya berikut ini adalah hasil pengujian klasifikasi sentimen yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa eksperimen dengan ID nomor 2 dengan epochnya adalah 10, dropout rate-nya adalah 0,1 dengan data split yaitu 80-20, yaitu train dan test, menghasilkan precision, recall, advance score, dan akurasi tertinggi. Untuk data split ini menunjukkan bahwa semakin banyak data latih dapat meningkatkan akurasi. Untuk parameter dropout rate 0,1 menunjukkan jika dropout rate yang rendah juga dapat meningkatkan akurasi. Jika dibandingkan dengan ID nomor 5 yang hanya berbeda pada jumlah epochs, di mana nomor 8 ini memiliki jumlah epochs 16, menunjukkan bahwa epoch lebih rendah dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, sedangkan epoch yang terlalu besar dapat memungkinkan model overfitting dan kehilangan akurasi. Pada tabel selanjutnya yaitu adalah contoh data-data yang mengalami salah prediksi. Contoh kesalahan prediksi ditunjukkan seperti contoh pada nomor 5 ini yang berbunyi, "Budeku kena si bulan Desember, beliau punya komorbid diabetes, sudah sampai tahap sesak napas, berhari di rumah sakit rujukan, alhamdulillah sembuh sehat dan sehat walafiat." Pada data ini memiliki sentimen asli positif, namun diprediksi sebagai sentimen negatif. Model mengalami salah prediksi dikarenakan pada data tersebut terdapat kata-kata yang memiliki sentimen negatif, seperti diabetes, sakit, dan sesak napas, sehingga data diprediksi negatif. Meskipun pada akhir kalimat menunjukkan maksud data yang sesungguhnya, yaitu sembuh dan sehat. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan prediksi pada contoh ini model disebabkan karena mayoritas kata-kata yang terdapat pada data memiliki sentimen yang berbeda dengan sentimen asli. Selanjutnya ini adalah hasil pengujian pada klasifikasi aspek. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa eksperimen nomor 8 dengan epoch sebanyak 16, lalu dropout rate 0,1 dan data split 80-20 menghasilkan precision, recall, advance score, dan akurasi tertinggi. Jika dibandingkan dengan eksperimen lain, bahwa dapat dilihat perbandingan nilai akurasi tiap eksperimen tidak terlalu besar, yang menandakan bahwa model memiliki performa yang sangat baik pada tugas klasifikasi aspek apapun parameter yang digunakan. Lalu selanjutnya ini adalah tabel yang memiliki data yang salah prediksi. Pada contoh data tersebut nomor 1, ya seperti contoh, dan saya percaya mental saat sakit hati itu hancur sekali. Apalagi buat kita yang orangnya suka sekali kerja, jam istirahat kadang tidak bisa tidur, larinya ke obat tidur yang menyerang organ dalam. Yang memiliki aspek asli yaitu kesehatan, namun diprediksi sebagai pekerjaan. Kesalahan prediksi pada model ini dikarenakan pada data tersebut terdapat kata yang mengandung aspek pekerjaan, yaitu kerja. Sehingga data diprediksi aspek pekerjaan meskipun jika dilihat secara keseluruhan, kalimat data lebih membahas tentang kesehatan mental dan fisik yang dialami oleh pengguna. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan prediksi model disebabkan karena kata-kata yang terdapat pada data mengandung aspek yang berbeda dengan aspek yang asli. Pengujian pada penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih memiliki kekurangan, yaitu yang pertama dapat dilihat pada gambar berikut menunjukkan bahwa akurasi pelatihan meningkat dari waktu ke waktu, tetapi akurasi validasi tetap konstan. Hal ini menandakan bahwa model mengalami overfitting. Terdapat berbagai cara untuk menangani overfitting seperti pengaturan dropout rate, penambahan jumlah data, dan pengurangan kompleksitas model. Penambahan jumlah data dilakukan untuk memudahkan model untuk mendeteksi sinyal dengan lebih baik guna meminimalkan kesalahan. Saat memasukkan lebih banyak data pelatihan ke dalam model, model tidak akan dapat menyesuaikan semua sampel dan akan dipaksa untuk mengeneralisasi untuk mendapatkan hasil. Penggunaan model yang memiliki tingkat kompleksitas lebih rendah juga dapat dilakukan untuk menangani overfitting. Seperti model pengembangan BERT, yaitu adalah Distill-BERT dan juga Roberta dan juga Albert. Yang mana ketiga model ini memiliki ukuran dan kompleksitas lebih rendah dari BERT. Yang terakhir adalah pengaturan dropout rate seperti yang sudah dilakukan pada penelitian ini. Lalu kekurangan kedua yaitu tidak adanya filter relevansi pada data, sehingga apabila model diuji dengan data acak, maka model akan memprediksi data tersebut ke dalam salah satu aspek indeks kebahagiaan.
Dengan adanya filter relevansi ini, maka memungkinkan model untuk dapat memisahkan data yang sesuai dan tidak sesuai dalam pengukuran indeks kebahagiaan. Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama adalah pengklasifikasian sentimen menggunakan model BERT mendapatkan hasil terbaik dengan presisi 0,81, recall 0,803, F1 score 0,806, dan akurasi 0,8. Rata-rata dari seluruh pengujian mendapatkan hasil precision 0,756, recall 0,754, F1 score 0,754, dan akurasi 0,756. Lalu nomor 2 yaitu pengklasifikasian aspek menggunakan model BERT mendapatkan hasil terbaik dengan precision 0,964, recall 0,964, F1 score 0,961, dan akurasi 0,96. Rata-rata dari seluruh pengujian mendapatkan hasil precision 0,96, recall 0,96, F1 score 0,961, dan akurasi 0,96. Yang ketiga, model dengan hasil terbaik pada pengujian klasifikasi sentimen menggunakan pengaturan parameter 10 epochs, 0,1 dropout rate, dan 80-20 pembagian data. Nah, yang terakhir, model dengan hasil terbaik pada pengujian klasifikasi aspek menggunakan parameter 16 epochs, 0,1 dropout rate, dan 80-20 pembagian data. Berikut adalah saran-saran yang diberikan oleh peneliti. Berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah filter relevansi untuk memilah data yang relevan dengan yang tidak. Lalu yang kedua adalah menambah jumlah data tweet dalam dataset. Hal ini dikarenakan model deep learning membutuhkan data yang besar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penambahan jumlah data tweet juga meminimalisir terjadinya overfitting pada model. Dan yang terakhir adalah dilakukan eksplorasi atau modifikasi layer pada model BERT untuk mengoptimalkan model lebih lanjut. Dan dilakukan penelitian menggunakan pengembangan dari model BERT lainnya seperti Distilbert, Roberta, dan Albert. Sekian presentasi laporan hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan dilanjutkan dengan demo program. Baik, selanjutnya akan saya demonstrasikan bagaimana proses klasifikasi aspek pada model BERT yang dilakukan di platform Google Colab. Meskipun pada judul berikut adalah sentimen analisis, namun dalam tugas klasifikasi, kurang lebih proses yang dilalui sama, hanya perlu mengubah kelas target pada model. Dikarenakan BERT ini memiliki arsitektur yang kompleks sehingga diperlukan sumber daya komputasi yang besar, maka dari itu perlu mengubah runtime tab pada Google Colab ke GPU. Berikut ini adalah keterangan device GPU yang digunakan dan disediakan oleh Google, yaitu Tesla T4. Selanjutnya, perlu import dan install beberapa library yang dibutuhkan untuk membangun model seperti library transformer yang disediakan oleh Hugging Face, NumPy, Pandas, Torch, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mengimport dataset ke dalam project ini menggunakan fungsi Pandas sebagai berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 5.400 data, sehingga di sini tertulis 5.400 baris dengan 3 kolom, yaitu sentimen, aspek, dan tweet. Fungsi info ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada null value pada data. Lalu pada variable class names perlu diinput kategori aspek indeks kebahagiaan, lalu dilakukan plotting. Dilihat bahwa ke-9 aspek memiliki jumlah data yang sama, yaitu 600. Model BERT tidak dapat membaca data teks mentah, sehingga perlu mengubah data teks ke dalam angka-angka pada tahap berikut akan dilakukan data preprocessing, agar input dapat diterima oleh BERT. Pada kode ini, dimasukkan nama pretrain model ke dalam variabel yang nanti akan digunakan untuk membangun model dan sebagai tokenizer. Pada contoh representasi input ini akan digunakan data teks yang sama pada presentasi, yaitu semakin mengurungkan niat lanjut kuliah lagi. Dengan kode berikut ini dapat mengetahui token ID dari teks data yang dimiliki, seperti contoh kata kuliah memiliki ID 5738 dan sebagainya. Pada pretrain model yang digunakan, token khusus set memiliki ID 4, CLS memiliki ID 3, PET memiliki ID 0, dan token unknown memiliki ID 1. Selanjutnya dilakukan contoh proses encoding dengan max length sebesar 64. BERT menerima jumlah input yang tetap, sehingga meskipun data tweet memiliki kata sedikit, token khusus PET akan mengisi token hingga panjang maksimum
sebagai contoh berikut. Lalu attention mask ini digunakan BERT untuk memisah token input dengan token pad. Berikut adalah kode untuk mengetahui jumlah maksimum token yang akan digunakan. Data yang memiliki jumlah kata kurang dari 100 sehingga angka 100 akan digunakan sebagai maksimum length. Selanjutnya yaitu pembuatan PyTorch dataset. Dapat diperhatikan bahwa kelas diinisialisasi dengan review, target, tokenizer, dan maxLength. Tahap berikutnya yaitu pembagian data. Pada contoh kali ini akan digunakan pembagian data 80% data latih dan 20% data uji. Berikut ini adalah pembuatan data loader. Dapat dilihat bahwa variabel review diassign ke data tweet. Variabel target perlu diassign ke kelas target, yaitu kolom aspek. Apabila kita akan mengklasifikasi sentimen, maka kita hanya perlu mengubah ke dalam df.sentiment, dan seterusnya. Pada kode berikut, kita atur batch size yaitu 16. Lalu selanjutnya akan kita buat classifier. Pada kelas ini dapat diubah dropout rate yang ingin digunakan. Pada contoh kali ini yaitu 0,3. Lalu untuk output terdapat modul nn.linear yang adalah membuat jaringan feedforward satu lapis. Untuk mendapatkan probabilitas prediksi dari model yang telah dilatih, diterapkan fungsi softmax pada output. Selanjutnya dibuat prosedur pelatihan. Pada kode ini dapat ditentukan jumlah epochs, learning rate yang digunakan, serta fungsi loss, yaitu cross entropy loss. Pada kali ini adalah jumlah epochs adalah 10, learning rate adalah 2e-5, dan loss sebagai berikut. Selanjutnya dibuat fungsi evaluasi model dan pelatihan secara looping. Pada kode ini juga akan disimpan validation loss, validation akurasi, train loss, dan train akurasi. Pada kode terakhir akan menyimpan state model terbaik. Berikut ditampilkan perkembangan tiap epoch dan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses. Lalu akan ditunjukkan grafik validation akurasi dan training akurasi. Selanjutnya pada kode ini akan menampilkan akurasi yang didapat model yaitu 0,953. Berikut ini adalah classification report dan confusion matrix yang dicapai model. Lalu pada kode terakhir dapat mengetahui confidence dari model dalam memprediksi data. Misalkan pada di sini terdapat data dengan kelas asli pekerjaan dan ternyata model berhasil memprediksi yaitu pekerjaan.